Oke teman-teman, saat ini kami akan membawa Anda untuk berkunjung to the Chronicles of Georgia, yaitu tempat wisata yang paling populer juga di Georgia. Nanti kalian akan lihat sendiri dari dekat, itu keren banget. Ini kan ada pilar-pilar nih. Nanti kalau dari jauh itu kayak kecil ya, tapi nanti kalau sudah deket itu keren banget. Nih kita sudah mendekati to the Chronicles of Georgia. Kalau Chronicles of Georgia ini ada beberapa cara. Bisa naik bus dan itu hanya satu lari atau sekitar Rp6.000. Bisa juga naik tour bus, bisa juga naik taksi, itu sekitar 20 sampai 40 jel. Itu tergantung dari titik mana Anda berangkat, oke? Nah, di sampingnya adalah Tbilisi Sea, Laut Tbilisi, itu ada kelihatan lautnya di sana. Tapi itu sebenarnya bukan laut, itu adalah danau untuk penampungan air seperti dam gitu loh. Itu reservoir ya. Letaknya itu di bukit ya, dan masuk ke sini itu bisa bebas kapanpun, 24 jam. Tapi kalau malam hari mungkin penerangan kurang bagus ya, karena agak di pinggir kota gitu loh. Dan masuknya gratis. Kalau untuk kesini, berhubung dia banyak tangga, lebih baik jangan pakai heels ya, seperti yang dipakai ini. Lebih baik itu pakai sepatu yang nyaman aja, sepatu kets misalnya, sepatu olahraga. Karena ini lumayan tanjakannya ya. Mobil bisa diparkir di sana gratis juga, nggak harus bayar. Berhubung letaknya di bukit, teman-teman baiknya pakai baju yang lebih hangat gitu. Meskipun di musim panas, karena suhu di atas ini lebih dingin ya dibanding di bawah pastinya. So pakailah baju yang nyaman dan hangat agar kalian betah berlama-lama di sini. Jadi jangan terganggu dengan cuaca gitu. Sayang kan kalau udah jauh-jauh ke sini tapi terganggu dengan masalah busana. Jadi lebih bagus persiapan yang lebih matang. Nah, kenapa monumen ini didirikan? Ini adalah untuk memperingati 3000 tahun berdirinya negara Georgia dan 2000 tahun adanya kekristenan di negara ini. Nah, ini pemandangan kota dari ketinggian, kota Tbilisi tuh. Nah, kalau orang bilang ya, orang Georgia menyebutnya Sakartvelo Matiane, yaitu kumpulan catatan sejarah Georgia. Ini sebenarnya sudah 40 tahun mangkrak ya, 40 tahun lebih, makanya ini pilarnya ada yang nggak selesai kan dibanding yang ini. Nah, pendiri The Chronicles of Georgia, arsiteknya adalah Zurab Tsereteli. Dia itu adalah arsitek yang tidak hanya populer di Georgia tapi juga di luar negeri. Sang pematung dan arsitek Zurab Tsereteli juga yang mendirikan patung Saint George di Liberty Square ya. Liberty Square itu tempat yang center gitu. Ada di video lainnya. Ini dari tempat saya berdiri nih tingginya segitu tuh. Lumayan kan? Besar sekali. Ini ada yang narik nih. Buat untuk di mana? Nah, sekarang saya udah berdiri sini ya. Nih, lihat ke bawah tuh udah setinggi ini saya. Nah, makin kelihatan kan ukuran manusianya tingginya segitu dan pilarnya tinggi segitu. Pilarnya ada 16 pilar dengan tinggi 33 cm yang melambangkan usia Yesus disalibkan. Itu hari kematian Yesus di usia 33 tahun. Nah, ada tiga bagian gitu ya di antara pilar-pilar ini.
Pertama itu yang paling bawah itu biasanya tentang Alkitab gitu. Jadi bisa teman-teman lihat itu adalah gambaran tentang pertama mungkin itu sepertinya Adam dan Hawa ya. Itu di dalam Taman Firdaus. Terus Yesus dibaptis. Terus nih Yesus terus nanti kita akan lihat lagi. Nah di bagian tengah itu adalah tokoh-tokoh penting, raja-raja, para diplomat, penyair, penulis dan sebagainya. Mereka tuh punya ciri atau khas masing-masing. Yang bilang kalau kesini itu bagusnya sore hari, dimana saat itu cahaya tuh bagus. Ini lagi ada syuting, kita lihat yuk. Oh, ada gitarnya Georgia. Kalau ini pasti teman-teman udah tahu ya. Ini adalah peristiwa ketika Yesus disalib tuh. Yesus. Nah ini Maria, ibu Yesus. Ini Yesus disalib. Nih kalau kalian bisa lihat ini King Tamar, yaitu salah satu raja yang pernah memerintah di Georgia. Kenapa raja? Bukan, meskipun dia wanita, dia tetap disebut the king ya, bukan the queen. Karena beliau adalah pemimpin, makanya dianggap sebagai raja, bukan ratu ya. Ratu itu kan istrinya raja gitu ya. Tapi dia sendiri yang memimpin Georgia setelah David atau David si pembangun. Jadi pilar pertama berisi tentang cerita-cerita di Alkitab. Yang pilar kedua adalah orang-orang penting di Georgia. Nih, tuh tokoh-tokoh, para diplomat, penyair, raja-raja yang pernah memerintah Georgia. Dan yang ketiga itu adalah tentang budaya-budaya atau tradisinya Georgia. Ya, seperti panen anggur dan lain-lain. Ini adalah aksara Georgia. Aksara Georgia itu termasuk salah satu aksara terkuno di dunia. Di dunia itu hanya ada beberapa aksara ya. Kalau bisa dibilang mirip-mirip kayak Sanskerta, tapi nggak juga sih. Dan bahasanya itu beda banget dengan bahasa Rusia ataupun Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet lain. Dan meskipun ini adalah monumen bercerita tentang kekristenan dan sejarah kekristenan di Georgia, namun banyak banget orang-orang dari negara-negara Timur Tengah ke sini ataupun yang beragama Muslim berfoto di sini. Jadi buat mereka itu bukan sesuatu yang tabu gitu.
Nah ini kan inget ya teman-teman, ini Yesus waktu meredakan angin ribut kan, lagi di perahu. Ini ketika Yesus ini Maria nih sepertinya ya sedang mencium kaki Yesus ya. Saya sendiri selama 3,5 tahun di sini sudah berkali-kali ke sini, tapi selalu kagum dengan mahakarya Zurab Seratel ini. Nah ini tentang Yesus lagi menjala ikan ya, sama murid-muridnya. Nih. Mungkin ini khotbah di bukit atau di mana nggak tahu. Mungkin ada yang bisa nembak. Kemudian itu, ini sepertinya King David. King David Ahmasenebeli itu adalah raja yang paling populer di Georgia. Dia sangat terkenal karena dia membangun negara Georgia itu, dan negara Georgia itu sangat jaya di zaman pemerintahan dia. Dan setelah itu Tamara ya, the King of Tamar. Nah di belakang pilar-pilar monumen ini ada gereja kecil yang disebut dengan The Annunciation atau gereja kabar gembira. Kecil tapi keren banget dalamnya, nanti kita lihat. Seperti teman mungkin pernah yang tinggal atau pernah berkunjung ke negara Eropa Timur atau Eropa pada umumnya, gereja itu penuh dengan pahatan. Begitu juga dengan gereja Georgia, biasanya gereja penuh pahatan. Namun bedanya gereja Ortodoks di Georgia dengan gereja-gereja Ortodoks di di Eropa Timur lain adalah mereka lebih sederhana, mungkin dari segi biaya kali ya, karena negara ini lebih kecil dan ekonominya juga tidak seperti negara-negara besar seperti Rusia atau Ukraina ya, yang mereka itu kalau datang ke gerejanya itu gereja Ortodoksnya penuh dengan relief atau pahatan-pahatan yang sangat bagus dan penuh warna. Nih gereja kalau orang Georgia itu cenderung lebih simpel ya, warna-warnanya mereka tuh lebih suka kayak pakai baju juga warna hitam doang gitu ya, nggak begitu banyak warna gitu dalam pakai baju. Nah inilah cantik sekali pahatannya, bukan? Keren banget. Nah saya teman-teman lihat tuh, sebagus ini tuh. Ini jagonya orang-orang Eropa Timur tuh dalam memahat gereja. Mungkin Eropa Barat juga gereja Katolik biasanya ya, penuh dengan pahatan. Tuh gereja The Chronicles. Sayang sekali gerejanya tutup. Kita pernah masuk ke gereja ini ketika masih lagi dibangun dan bagus sekali isinya. Nih di samping The Chronicles of Georgia itu ada Tbilisi. Tbilisi sebenarnya dia bukan laut ya, walaupun namanya Tbilisi atau Laut Tbilisi, but actually dia itu adalah sebuah danau buatan yang dibangun untuk menampung air atau reservoir ya. Itu kota Tbilisi tuh. Kalau dibilang sih kota ini bangunannya udah kayak zaman Uni Soviet ya, tipe-tipe zaman Uni Soviet nih bangunannya, udah tua-tua tapi dalamnya cantik meskipun tua. Nih tingginya dari sini nih, tuh jauhnya segitu. Are from Azerbaijan, but the song is about Georgia. Mereka orang Georgia? No, we're from Georgia.
Jadi ini belum semuanya selesai dibangun ini, makanya masih ada ini ya. Karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Terus pilar-pilar ini terdiri dari logam tembaga gitu ya, seperti tembaga, perunggu, dan campuran batu alam gitu. Dan itulah kenapa karena si senimannya si Zurab ini juga sibuk banget, karena dia dipakai juga untuk menciptakan karya-karyanya di luar negeri gitu. Butuh uang dan dana yang sangat besar kan bangun kayak gini. Sementara sekarang dalam 40 tahun terakhir itu mungkin dananya kurang. Nah, ini adalah salib Saint Nino. Cuma ada di Georgia. Jadi salibnya itu berbentuk seperti ini. Dari dulu dia ketika si Saint Nino adalah penyebar agama Kristen mula-mula di Georgia. Beliau itu berasal dari Kapadokia yang sekarang berada di Turki, dan dia berjalan jauh dari Kapadokia sampai ke Metsketa itu jauh banget ya, 3 tahun ya butuh waktu ya. Nanti saya ini lagi ya, lihat ya sejarahnya. Nah, dia mengikat salib dengan kayu yang dia temuin dalam perjalanannya dengan rambutnya yang panjang. Jadi makanya ini kan ada kayak untayan bentuk benang gitu loh, atau rambut menyerupai itu. Di bawah ini ada toilet ya teman-teman, kalau kalian berkunjung ke sini dan kedinginan, ada toilet di sini. Nih di bawah ada yang jual lukisan nih, cakep banget lukisan. Lukisan Georgia, kota tua sih ini lebih tepatnya. Which is 25 lari, that discount 20 lari. 20 lari, 5 lari, 20 lari.